بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه أما بعد أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu صفي وخليله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وقدوتنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد ولقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا أيها الناس wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa untha, kami telah menciptakan kalian dari golongan laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uba, dan Allah menjadikan kalian berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan berqabilah atau bersuku-suku, lita'arafu, agar saling mengenal satu dengan yang lainnya. Inna akramakum indallahi atqakum, tapi ketahuilah sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian bukan dilihat dari sukunya, dilihat dari bangsanya, dilihat dari warna rambut atau warna kulitnya. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling agung dan paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Dan Allah Ta'ala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, perbanyaklah mencari perbekalan, sesungguhnya sebaik-baik bekal yang akan kita bawa tiada lain adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, wa'bud, dan teruslah beribadah rabbaka, kepada Rabbmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepada kalian yaitu al-yaqin, al-maut, yaitu kematian. Jamaah Masjid Babus Salam rahimani wa rahimakumullah, a'azzani wa a'azzakumullah, semoga jamaah yang hadir bisa salat berjamaah, bisa mendengarkan taklim. Kita semuanya semoga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah meringankan hisab kita nanti di yaumil qiyamah, dan semoga atas izin Allah kita diberikan syafaat lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak henti-hentinya mencurahkan nikmatnya kepada kita semuanya. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nasi, as-sihhat wal faragh. Sesungguhnya nikmat yang sering diabaikan oleh manusia yaitu as-sihhatu, Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, wal faragh, dan Allah masih memberikan kita waktu luang untuk beribadah kepada Allah. Ini adalah nikmat yang kadang kita abaikan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, sesungguhnya nikmat Allah itu sangat banyak. Seandainya kita menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, niscaya mustahil kita bisa menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya salawat dan salam tak lupa senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi beserta keluarganya, wa ashabi, sahabat-sahabatnya, wa atba'ihi, para pengikutnya, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah sunnah ajaran Rasulullah SAW sampai yaumul qiyamah. Allahumma ja'alna minhum, semoga kita termasuk umat Nabi SAW yang selalu mengikuti sunnah Rasulullah SAW
yang semoga kita sekelak berhak mendapatkan pertolongan dan syafaat Rasulullah SAW atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala mengingatkan kita di surat Ali Imran ayat 31. Allah Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Sesungguhnya tanda cinta kita kepada Allah yaitu dengan mengikuti Rasulullah SAW. Allah Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakanlah, sesungguhnya seandainya kalian itu benar-benar tuhibbunallah, mencintai Allah, beriman kepada Allah, apa perintah Allah? Fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah SAW. Yuhibbukumullah, niscaya Allah pun akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya kita semuanya benar-benar cinta kepada Rasulullah SAW. Betul tidak jemaah? Betul. InsyaAllah kita cinta kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Kita mengharap syafaat beliau nanti di yaumil qiyamah. Betul jemaah? Betul ya. Suatu hari diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ada seorang dari Badui. Beliau mendatangi Rasulullah SAW. Kemudian beliau bertanya, "Ya Rasulullah, mata as-sa'ah?" Ya Rasulullah, kapan akan terjadi yang namanya as-sa'ah, yaitu kiamat? Maka Rasulullah SAW beliau bersabda, "Madza a'dadta laha?" Kiamat itu rahasia Allah. Yang paling penting, madza a'dadta laha? Apa yang telah engkau siapkan untuk hari kiamat itu? Maka lelaki ini mengatakan, hubbullahi wa rasulihi. Yang aku siapkan untuk mendatangi yaumul qiyamah, ketika yaumul qiyamah datang, hubbullahi wa rasulihi. Yang aku siapkan adalah cinta kepada Allah dan mencintai Rasulullah, menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah Rasulullah, meninggalkan larangan Allah, meninggalkan larangan Rasulullah SAW. Maka apa jawab Nabi SAW? Anta ma'a man ahbabta yaumal qiyamah. Ketahuilah, sesungguhnya engkau akan dikumpulkan dengan orang-orang yang engkau cinta nanti di yaumil qiyamah. Mendengar ucapan Nabi SAW, anta ma'a man ahbabta yaumal qiyamah, sesungguhnya engkau akan dikumpulkan dengan orang-orang yang engkau cintai nanti di yaumil qiyamah, maka para sahabat mengatakan, farihna farhan syadidan lam yafrah min qabl. Mendengar ucapan ini, sesungguhnya kalian akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kalian cintai nanti di yaumil qiyamah. Farihna farhan syadidan, para sahabat itu gembiranya luar biasa. Lam yafrah min qabl, yang kegembiraannya itu belum pernah dirasakan oleh para sahabat sebelumnya setelah mendengar apa? Anta ma'aman ahbabta yaumil qiyamah. Engkau akan dikumpulkan dengan orang yang engkau cintai nanti di yaumil qiyamah. Maksudnya siapa? Dikumpulkan dengan Rasulullah SAW. Kemudian Anas bin Malik beliau mengatakan, uhibbullaha wa rasulahu wa Abu Bakar wa Umar walau lam a'malu bimithlihim. Sesungguhnya aku bersaksi, aku sangat mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, walau lam a'malu bimithlihim, walaupun aku tidak bisa beramal sebagaimana amalnya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhum. Ini jemaah, cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam itu dibuktikan dengan apa? Ucapan dan juga perbuatan kita. Dengan ucapan dan perbuatan kita. Suatu hari Rasulullah memegang pundak dari
Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, atau dikenal dengan Umar bin Hisham radhiyallahu taala anhu. Kemudian Umar bin Khattab ketika dipegang pundaknya itu merasa apa? Gembira dipegang oleh Rasulullah. Kemudian Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, ma ahabbu, tidak ada yang lebih aku cintai min kulli syai', daripada segala sesuatu kecuali engkau, illa nafsi, kecuali yang lebih, yang tidak bisa mengalahkan adalah cintaku kepada diriku. Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali diriku." Maka apa jawaban Rasulullah SAW? La ya Umar, belum sempurna cintamu padaku wahai Umar, hatta akuna ahabba ilaika min nafsika, sampai engkau mencintaiku melebihi dirimu sendiri. Ini ya. Jadi Umar ini sangat cinta kepada Rasulullah SAW, melebihi semuanya, anaknya, istrinya, kecuali dirinya Umar bin Khattab. Maka Rasul mengatakan iman Umar belum sempurna, hatta akuna ahabba ilaih, sampai aku itu, Rasul itu lebih dicintai, bahkan melebihi dirinya Umar bin Khattab. Setelah Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai bahkan mengalahkan diri sendiri," maka Rasul bersabda, "Al-ana ya Umar, sekarang wahai Umar, sudah sempurna keimanan dan kecintaanmu kepadaku, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Ini jamaah, bagaimana para sahabat itu sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana para sahabat itu sangat menghormati Nabi alaihi salatu wasallam. Namun dalam menghormati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada batasan-batasannya. Ada hal-hal yang tidak diinginkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Apa saja jamaah rahimani wa rahimakumullah? Rasulullah SAW beliau bersabda, "Arba'un min amril jahiliyah." Ada 4 yang merupakan amrun jahiliyah, yaitu apa? Perkara jahiliyah. Apa itu 4 hal? Rasul bersabda, yang pertama an-niyahatu, yaitu meratapi mayit secara berlebihan. Yang kedua al-fakhru bil ansab, merasa bangga dengan nasabnya. Kemudian wa ta'nu fil ansab, dan merendahkan nasab orang lain. Ini amrul jahiliyah. Wada'a bida'wal jahiliyah. Kemudian wada'a bida'wal jahiliyah. Ketika diuji, dia berteriak-teriak sebagaimana orang-orang jahiliyah. Jadi ada perkara-perkara yang dibenci oleh Nabi SAW, dan ini adalah perbuatan jahiliyah. Yang pertama an-niyahatu, yaitu ketika salah satu dari orang yang paling kita cintai meninggal, niyahah. Niyahah itu yaitu memukul-mukul pipi, mencabut-cabut rambut, menyobek-nyobek baju. Ini termasuk perbuatan jahiliyah. Al-fakhru bil ansab, merasa nasabnya paling tinggi. Wa ta'nu fin nasab, dan menjelekkan nasab orang lain. Ini pun dilarang oleh Nabi SAW, karena termasuk perbuatan apa? Jahiliyah. Kemudian yang terakhir yaitu apa? Wada'a bida'wal jahiliyah. Dan ketika diuji oleh Allah, dia seperti orang jahiliyah, berteriak-teriak, menjelek-jelekkan Allah, tidak bersyukur kepada Allah, ya, kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Rasulullah SAW beliau bersabda, "Iyyakum wal ghulu." Hati-hatilah kalian terhadap hulu. Hulu itu berlebih-lebihan, menghormati orang-orang yang saleh, menghormati orang-orang yang dianggap mulia, berilmu, tapi berlebih-lebihan. Fa innama ahlaka man qablakum, sesungguhnya umat-umat sebelum kalian dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala al-ghulu fid din, karena berlebih-lebihan dalam beragama. Berlebih-lebihan artinya apa? Melebihi apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala.
Kemudian di hadis lainnya dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW beliau bersabda, "La tatruni kama ittaratan nasara ibna Maryam, fa innama ana Abdullah, faqulu Abdullahi wa rasuluhu." Janganlah kalian berlebih-lebihan sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan memuji Nabi Isa putra Maryam alaihi salam. Fa innama ana abduhu, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Faqulu, maka ucapkanlah kalian Abdullah, Muhammad itu hamba Allah, wa rasuluhu, dan Muhammad itu adalah rasul atau utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jemaah rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada seorang sahabat namanya Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu. Sebelumnya dia adalah orang Nasrani begitu ya. Kemudian masuk Islam. Kemudian turun ayat tentang orang-orang Yahudi dan Nasrani di surat At-Taubah. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Sesungguhnya ittakhadhu ahbarahum, orang-orang Yahudi menjadikan rahib-rahib mereka, wa ruhbanahum, dan orang-orang Nasrani menjadikan pendeta-pendeta mereka arbaba min dunillah, Tuhan-Tuhan selain Allah. Maka Adi bin Hatim beliau mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kami Nasrani tidak pernah menyembah pendeta-pendeta kami. Orang-orang Yahudi tidak pernah menyembah rahib-rahib mereka. Maksud ayat ini apa wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah SAW bersabda, "Haulai, sesungguhnya Yahudi dan Nasrani dilaknat oleh Allah. Kenapa? Innahum harramu ma ahallallah." Seandainya pendeta mereka mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, mereka mengikutinya. Wa idza ahallu ma haramallah ittaba'uhum. Dan ketika Allah mengharamkan sesuatu dan para pendetanya kok menghalalkannya, mereka mengikuti apa? Pendeta dan rahib-rahibnya. Itulah yang disebut apa? Menyembah rahib dan menyembah pendeta. Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, siapapun orang yang dianggap saleh, kok dia melanggar perintah Allah, ya, menerjang larangan Allah subhanahu wa ta'ala, sesuatu yang telah Allah haramkan kemudian dianggap halal, sesuatu yang dihalalkan kok disebut haram, dan kita mengikuti ulama tersebut, ini seperti orang Yahudi dan Nasrani yang disebut dengan al-ghulu fi salihin, yaitu berlebih-lebihan terhadap apa jemaah? Orang-orang yang saleh. Bahkan jemaah rahimani wa rahimakumullah, maka Allah subhanahu wa ta'ala, penyebab terjadinya kesyirikan pertama yang menimpa kaum Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, yaitu di surat Nuh. Kita buka, yaitu di surat ke-71. Silakan dibuka jemaah, di ayat 23 dan 24. Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu katsira wa la tazidil zalimina illa dhalala. Surat Nuh ayat berapa? 23 dan 24. Dan mereka mengatakan la tadarunna alihatakum, jangan sekali-kali kalian pernah meninggalkan Tuhan kalian Allah azza wa jalla. Wala tadurna wadda, dan jangan pernah meninggalkan waddan. Wala suwa'a, yang kedua suwa'a. Wala yaghutha, yang ketiga yaghutha. Wa ya'uqa, yang keempat ya'uqa. Wa nasra, yang kelima adalah nasra. Siapakah 5 orang ini jemaah yang disebutkan dalam Al-Quran? Waddan, suwa'a, yaghutha, wa ya'uqa, wa nasra. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhum, beliau mengatakan bahwasanya haula'i qaumi Nabi Nuh, sesungguhnya 5 orang ini adalah muridnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Muridnya siapa? Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi Nuh alaihi salatu wassalam meninggal dunia, maka yang melanjutkan dakwah Nabi Nuh
adalah 5 sahabat Nabi Nuh yang bernama siapa? Waddan, Suwa'a, Yaghutha, wa Ya'uqa, wa Nasr. Ketika mereka meninggal dunia, karena mereka sebagai penerus Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, sebagaimana Rasulullah mempunyai sahabat yang sangat dekat, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu taala anhum. Nabi Nuh juga punya 5 murid yang melanjutkan dakwah beliau, yaitu siapa? Wadda, Yaghutha, wa Ya'uqa, wa Nasra. 5 orang ini ketika meninggal dunia, apa yang terjadi jemaah? Angsoba nasban, maka makam-makam orang-orang soleh ini apa? Ansoba nasban, yaitu diberikan patok-patok, kemudian ditinggikan. Wasawwaru suratahum, dan mulai dilukis foto-foto mereka, dilukis ya. Kemudian dibuat patung-patungnya setelahnya. Nah, dibuat patung-patung setelahnya. Inilah ulaika syirarul khalqi indallah. Rasulullah SAW bersabda, inilah seburuk-buruk makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyebab kesyirikan yang terjadi pada kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, yaitu al-ghulu fi salihin, yaitu berlebih-lebihan mengagungkan orang-orang yang soleh dari murid Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi Nuh meninggal dunia, dakwahnya dilanjutkan oleh 5 muridnya. Ketika 5 muridnya ini meninggal dunia, kuburnya diagungkan, dikeramatkan, kemudian dilukis mereka juga, dilukis lukisannya. Kemudian apa? Yang akhirnya dibuat berhala, yang akhirnya disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga hadis dari sahabat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dan juga Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, ketika hijrah ke Habasyah, yang mereka mendapatkan gereja-gereja atau kanais di Habasyah, yaitu di Ethiopia, Sudan dan Somal. Di sana ada raja namanya Raja Najasyi yang mengizinkan kaum muslimin untuk hijrah pertama sebelum ke Madinah, yaitu kemana? Ke Habasyah. Maka Ummu Salamah beliau menceritakan kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bagaimana tempat-tempat ibadah di Habasyah itu ada patung, ada foto dan lain sebagainya yang ada di dalam apa? Gereja mereka. Maka Rasulullah SAW beliau bersabda, ulaika idza mata fihim rajulun saleh, itulah mereka ketika mati orang soleh di antara mereka, banau ala qabrihi masjidan, mereka membangun di atas kuburan orang-orang soleh yang telah meninggal tadi apa? Masjidan, masjid tempat ibadah. Jadi gereja-gereja katedral ortodok yang tua di Eropa itu di bawahnya adalah makam-makam uskup dan pendeta-pendeta mereka. Ya, ini udah diceritakan oleh Nabi SAW jauh-jauh hari. Wasawwaru tilkaswar. Sudah demikian kemudian orang-orang soleh yang telah meninggal dilukis di gereja-gereja tersebut. Ulaika syirarul khalqi indallah. Maka Rasul bersabda, mereka itu adalah seburuk-buruk siapa jemaah? Makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan jemaah, kalau di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, 5 murid Nabi Nuh alaihi salatu wassalam itu ada fotonya. Pertanyaannya, adakah foto dari 4 sahabat Nabi sekarang jemaah? Ada tidak? Ada tidak? Ada nggak jual beli foto Abu Bakar, foto Umar, foto Utsman, foto Ali radhiyallahu ta'ala anhu? Ada? Ada jemaah. Ada foto dari cucu beliau Hasan dan Husain. Ada tidak jemaah? Ada tidak? Ada jemaah. Ada. Bahkan na'udzubillah ada foto Rasulullah SAW. Na'udzubillahi thumma na'udzubillahi min dzalik. Jadi foto-foto ini dianggap oleh kaumnya Nabi Nuh ketika ditaruh di rumah-rumah mereka, di tempat peribadatan mereka, itu mendatangkan karomah, mendatangkan barokah, ya,
Begitu juga orang-orang Nasrani, orang-orang soleh sebelum mereka yang meninggal dunia. Bapak-bapak pernah masuk gereja? Ada banyak foto tidak di situ? Ada banyak lukisan orang-orang soleh mereka tidak? Apa kata Rasulullah SAW? Ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Ta'ala mengingatkan bahwasannya ketika Ashabul Kahfi meninggal dunia, Ashabul Kahfi yaitu orang-orang yang soleh, sab'atun thaminuhum qalbuhum, ada yang mengatakan 7 yang ke-8 adalah anjingnya, 6 yang ke-7 adalah anjingnya, dan lain sebagainya. Ketika orang-orang soleh ini meninggal dunia dan dianggap mempunyai kehebatan. Apa kehebatan Ashabul Kahfi? Apa? Walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a. Mereka ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam sebuah gua. Tidurnya enggak sehari 2 hari Jumat, tidak 10 hari, tidak 1 bulan. 300 sinina wazdadu tis'a, selama 309 tahun Hijriah. Kalau Masehi 300 tahun dia tidur. Akhirnya apa? Karena dianggap orang-orang soleh, orang-orang yang suci, maka apa yang terjadi jamaah? Apa yang terjadi jamaah? Allah terangkan di ayat 21 surat Al-Kahfi, wa qala alladziina ghalabu 'ala amrihim, dan berkatalah orang-orang yang mempunyai kekuasaan, kekuasaan, lanattakhidanna 'alaihim masjidah. Sesungguhnya kami akan memuliakan Ashabul Kahfi dan membangun di atas makam mereka. Makamnya itu kan di gua. Lanattakhidanna 'alaihim masjidah. Sungguh kami akan membangun di atas Ashabul Kahfi, yaitu tempat ibadah, masjid, tempat sujud. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, Rasulullah SAW sebelum beliau wafat, beliau wafat itu tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin, ya. Itulah hari meninggalnya Rasulullah SAW. Adapun hari lahirnya Rasulullah SAW itu khilafiyah, masih berbeda pendapat sampai 8 pendapat. Ada yang mengatakan bulan Ramadan, ada yang mengatakan bulan Syawal, ada yang mengatakan Rabiul Awal, ada yang mengatakan bulan Muharram, dan seterusnya. Adapun wafatnya Rasulullah SAW itu ijma'ul ummah. Ijma' umat ini mengatakan bahwasanya Rasulullah meninggal di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Itulah hari meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, bahwasannya agama ini sudah sempurna. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Maidah ayat ketiga, ketika haji wada di hari Jumat, di hari Arafah, fi yaumikum hada, yaitu di hari ini, hari Jumat, hari Arafah, wa fi syahrikum hada, dan di bulan yang mulia yaitu Dzulhijjah, wa fi ardikum hada, dan di negeri yang mulia yaitu negeri Arafah, maka turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini agama kalian telah sempurna. Agama Islam telah sempurna paripurna. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan Allah telah menyempurnakan agamanya, kenikmatannya untuk kita. Wa raditu lakumul islama dina, dan Allah itu telah ridho Islam itu sebagai agama kita semuanya. Agama kita semuanya adalah agama Islam yang sudah sempurna, yang sudah paripurna. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW beliau bersabda, diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasannya Rasulullah SAW itu mempunyai telaga jemaah. Telaganya itu disebut dengan Al-Kautsar. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, inna a'tainakal kautsar.
Sesungguhnya kami memberikan kepadamu wahai Muhammad Al-Kautsar, yaitu telaga Kautsar, atau kebaikan yang begitu banyak. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, nanti kita akan dikumpulkan di mahsyar, hufatan, tanpa beralas kaki, uratan, tanpa sehelai kain pun, ghurlan, dan belum dikhitan. Ghurlan itu ghairu makhtun, belum dikhitan, tanpa sehelai kain, tanpa alas kaki, dan juga belum dikhitan. Dan Allah mendekatkan matahari qadromil, yaitu sedekat 1 mil. Sekarang berapa juta mil, panasnya begitu luar biasa. Ada orang yang keringatnya sampai betisnya, ada yang sampai perutnya, ada yang sampai dadanya, bahkan ada yang tenggelam oleh keringatnya sendiri karena dosa-dosanya dulu di dunia. Dan di mahsyar itu 1 hari adalah 1000 tahun jemaah, ngantri untuk dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan yang haus. Dan demikian rupa maka ada telaga Nabi alaihi salatu wassalam. Semua orang mendekati telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya mendekati telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datanglah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sawadun azim, yang jumlahnya sangat banyak, gitu. Maka umat ini diusir oleh para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? Diusir oleh para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah SAW berkata kepada para malaikat Allah Azza wa Jalla, para malaikat, haula'i ummati yura min atharil wudu. Wahai para malaikatku, ketahuilah yang engkau usir itu adalah umatku. Yura min atharil wudu. Aku mengenali umatku dari bekas wudunya. Jadi kita akan dikenali oleh Nabi SAW itu dilihat dari apa? Bekas wudhu kita. Dari bekas apa? Wudhu kita. Tapi yang Rasulullah heran, kenapa umat ini yang ada bekas wudhunya diusir oleh Nabi SAW, oleh malaikat Allah Azza wa Jal dari telaganya Nabi SAW. Apa jawaban para malaikat Allah Azza wa Jal? Ketahuilah wahai Muhammad, ma'arafta, engkau tidak tahu, ma'ahdathu ba'daka, apa yang mereka bikin-bikin, apa-apa yang mereka buat-buat, ba'daka, setelah engkau wafat. Artinya umat Nabi SAW yang diusir dari telaga itu ya sholat, ya mereka berwudu, sehingga Rasulullah mengenali itu adalah umatnya. Tapi apa jawaban para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala? Wahai Muhammad, engkau tidak tahu setelah engkau meninggal, ma ahdatsu ba'daka, apa yang mereka ada-adakan, apa yang mereka perbuat, yang mereka ada-adakan yang belum pernah engkau ajarkan. Ahdath artinya apa jemaah? Bid'ah, berbuat apa? Hal-hal yang belum pernah diajarkan Rasulullah SAW. Begitu juga generasi terbaik sahabat dan generasi terbaik setelahnya tabi'ut tabi'in. Setelah mendengar jawaban para malaikat ini, maka Rasulullah SAW beliau bersabda, suhqan, suhqan, sungguh celaka, sungguh celaka, suhqan, sungguh celaka, liman ghayyara ba'di, bagi orang-orang yang merubah-rubah apa yang telah menjadi ajaranku, ajaran Nabi Muhammad SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 6097. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mencintai Rasulullah SAW yaitu dengan mengikuti apa yang menjadi perintah Nabi SAW dan menjauhi apa yang menjadi larangan SAW. Baik sunnah Nabi yang berupa qauliyah, berupa ucapan, yaitu berupa perintah dan larangan, au fi'liyah, atau perbuatan Nabi SAW, au taqririyah, ataupun itsbat, atau ketetapan yang Allah yang Rasulullah tetapkan, au khalqiyah, atau akhlak Nabi SAW, au khuluqiyah, ataupun bagaimana bentuk pakaian Nabi, jenggotnya Nabi, cara berpakaian Nabi, itu adalah sunnah-sunnah Rasulullah SAW, baik perkataan, perbuatan,
ketetapan beliau, akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam, dan juga bagaimana cara berpakaiannya Nabi alaihi salatu wasallam, bagaimana jenggotnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara makannya Nabi alaihi salatu wasallam, itulah yang harus kita ikuti. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam beliau memanggil putri beliau tercinta. Siapa putri beliau? Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, salini min amri dunya ma syi'ti. Wahai putriku, untuk perkara dunia mintalah engkau sesuai dengan kehendakmu. Wala ughni anki minallahi syai'a. Tapi ketahuilah, di akhirat aku tidak bisa menolongmu ketika engkau tidak mengikuti perintahku dan engkau tidak menjalankan apa yang aku perintahkan. Ini bagaimana Rasulullah SAW, bahwasanya cinta kepada Nabi itu kita mengikuti apa yang menjadi perintah Nabi dan kita menjauhi apa yang menjadi larangan Nabi alaihi salatu wassalam. Jemaah, semoga kita di akhir zaman begitu banyak perbedaan yang ada di masyarakat, di kaum muslimin. Maka mana yang harus kita ambil, mana yang harus kita pegang? Maka Rasulullah SAW beliau bersabda, taraktu fikum amrain. Aku telah meninggalkan untuk kalian dua hal. Kitabullah, yang pertama Al-Quran. Wa sunnati, yang kedua adalah sunnah-sunnahku, hadis-hadisku. Ada hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Ibnu Majah, Sunan At-Tirmidzi, An-Nasai, ya, At-Tirmidzi, Abu Dawud. Nah, ini sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kemudian Musnad Imam Ahmad, ya, itulah sunnah-sunnah Nabi SAW. Intamasaktum bihima, kalau kalian berpegang kepada dua hal tersebut, lan tadillu abada, niscaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Cinta kepada Nabi kita buktikan dengan menjalankan perintah-perintah Nabi SAW. Cinta kepada Nabi kita buktikan dengan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Nabi SAW, bukan mengada-ngadakan sesuatu yang belum pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Ingat jemaah, nanti ada umat Nabi SAW yang mereka ada bekas wudunya, namun diusir dari telaganya Allah Azza wa Jal, bukan karena maksiat kepada Allah, tapi apa? Ma'ahdathu ba'dak, karena mereka mengada-ngadakan ritual-ritual, hal-hal yang sebelumnya tidak diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita diberikan kekuatan, keistiqomahan untuk bisa mengikuti ajaran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hatta ya'tiyanal yakin, sampai Allah menjemput kita. Dan semoga kita kelak diaku menjadi umat Nabi Alaihi Wasallam. Semoga kita nanti berhak mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga Allah mewafatkan kita dalam husnul khatimah, dan semoga kita berpegang teguh dengan ajaran Nabi SAW, berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW sampai Allah menjemput kita. Demikian, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Kita akhiri dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Masih ada 5 menit, kalau ada pertanyaan tafadhol. Ada tidak jemaah pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Paham insyaallah? Paham ya? Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, bukan niat trompet, ya, bukan merayakan dan lain sebagainya, tapi lebih ke arah apa jemaah? Mengikuti apa yang menjadi perintah Rasul dan menjauhi apa yang menjadi larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nafa'anallahu wa iyyakum bil Qur'ani wa sunnah. Semoga Allah memberikan manfaat dan keistimewaan kepada kita dalam berpegang teguh kepada Al-Quran dan juga sunnah ajaran Rasulullah SAW. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum jami'an.